Oke, pada part yang terakhir atau part ini, kita akan mengaplikasikan data-data yang sudah diolah pada aplikasi Excel ke dalam aplikasi Origin. Kita akan pindahkan. Nah, nanti ketika teman-teman membuka Origin, tampilan utama dari Origin ini akan menampilkan seperti ini, gitu. Nah, langkah awal yang harus teman-teman lakukan itu menambahkan kolom pada book satu ini. Add new column. Nah, kita tambahkan dua kolom untuk strain offset dan juga stress offsetnya. Nah, kita beri nama terlebih dahulu di sini strain-nya, sebuah strain-nya, kemudian di sini stress dalam satuan megapascal. Di sini 0,2% strain offset dan di sini 0,2% stress offset. Oke. Nah, selanjutnya kita pindahkan data-data yang dari Excel. Kita pindahkan data string yang dari Excel semuanya, ya, seluruh data string yang ada di Excel ke dalam Origin. Nah, kita cek saja, kemudian Ctrl V atau di paste saja. Nah, kalau ada teman-teman ada tanda pagar ini, tinggal double klik pada bagian sini. Nah, untuk yang stressnya pun sama, teman-teman kopikan terlebih dahulu, Ctrl C dan pindahkan ke dalam Origin. Ini Ctrl V. Oke, selesai. Nah, berbeda untuk yang data offsetnya, teman-teman cukup ambil dari awal diambilnya data offset hingga tadi data ke-50. Nah, berarti dari sini, nah yang diambil itu hanya dari sini sampai ke tadi data ke-50 ya. Yang kita tentukan pas sebelum. Nah, data ke-50 kita copy, kita pindahkan ke dalam Origin. Nah, ini untuk yang strain-nya. Lalu untuk yang stress-nya pun sama. Hanya sampai data ke-50, hanya untuk melihat perpotongan antara garis lurusnya wes. Nah, terlihat data ke 50. Nah, di sini kita cek aja, kita kembali ke Origin dan kita pindahkan. Oke. Nah, setelah memindahkan data-data yang dari Excel tadi ya, sebelum dilanjutkan yang perlu diperhatikan untuk strain dan stress-nya itu dipindahkan seluruh datanya, namun untuk 0,2% offset-nya hanya memindahkan yang memotong antara dua garis lurus seperti itu. Untuk perpotongan saja kan tadi 0,2%. Nah, kemudian teman-teman blok pada bagian strain dan stress-nya pada sumbu X dan sumbunya kita rubah dulu, kita bentuk dulu ke kurva stress strain-nya. Nah, kita blok dulu hingga data terakhir. Oke, hingga data terakhir. Nah, sudah di blok, teman-teman dapat mengklik bagian sini. Nah, bagian sini mungkin muncul grafiknya dan ini klik OK saja. Ini muncul grafiknya. Kita geser. Teman-teman perlu merubah terlebih dahulu. Nah, skalanya teman-teman klik kanan, kemudian properties. Nah, untuk vertikalnya setting ke 0, horizontalnya pun setting ke 0. Kita langsung klik OK. Nah, lalu untuk garis kurvanya, teman-teman klik kanan, pilih plot details untuk merubah ukurannya. Nah, di sini merubah ukurannya menjadi, misal ukurannya menjadi 5. Nah, sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi kurva stress strain-nya. Selanjutnya, kita akan menambahkan data offset-nya. Caranya, teman-teman klik bagian sini, nah bagian sini, klik kanan, pencet plot setup. Nah, plot setup. Lalu di sini teman-teman untuk hapus checklist pada strain dan stress MPA dihapus, lebih tepatnya digantikan dengan sumbu X-nya itu 0,2% strain offset, dan sumbunya itu
0,2% stress offset. Nah, kemudian add, oke. Setelah di add kita klik oke. Nah, ini muncul data 0,2% offsetnya. Oke, kita klik kanan, kita rubah dulu warnanya ke plot details. Kita rubah ukurannya juga menjadi 5. Kita rubah warnanya agar lebih terlihat jelas. Kita rubah ke warna merah. Kita klik oke. Nah, ini lebih terlihat jelas. Oke. Nah, di sini untuk menentukan titik luluh tadi disinggung beberapa kali bahwa titik luluh itu melihat dari perpotongan antara dua garis lurus. Nah, kita bisa zoom ya grafiknya. Kita bisa zoom. Nah, berarti kita dapat perkirakan di data sekitar sini. Nah, untuk memperoleh datanya, teman-teman, nah, ini bagian tools ini. Kita drag dulu. Kita keluarkan. Ini nih, kita keluarkan toolsnya. Oke, kita keluarkan. Nah, yang ini pencet bagian data reader. Saya pilih yang anotasi, annotation. Nah, pilih annotation. Perkirakan titik luluhnya di sekitar sini. Titik luluhnya di ya, di sekitar sini, betul. Di 22,86 ya, jika kita lihat ini perpotongannya. Atau ini lebih jelas di 23,16. Nah, 23,16. Nah, kita langsung klik enter. Nah, di sini muncul untuk titik luluhnya. Kita kembali ke arah yang kursor, kita zoom out terlebih dahulu. Nah, kita zoom out. Nah, ini untuk titik luluhnya yang kita peroleh. Kita beri simbol Y, yield point. Sama halnya dengan menentukan titik yang lainnya pun. Nah, kita lihat pada data Excel. Nah, pada data Excel, kita tadi memperoleh itu di 23,16. 23,16. Jadi kita cari data stressnya pada data 23,16. Nah, di sini. Oke, berarti kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, untuk titik dulu, kita beri warna biru. Nah, kita copy juga untuk melengkapi data pada Excel. Kita Alt F. Nah, setelah itu kita bisa menentukan titik yang lain. Nah, jika kita lihat ini batas proporsional 8,887. Kita kembali ke sini, anotasi, pilih tadi 8,887. Gimana? Nah, kita bisa mengaturnya untuk angka menurun atau lebih kecil itu dengan arrow kiri, untuk bertambah itu arrow kanan. Nah, tadi ya. Nah, 8,87. Ini berarti titik proporsionalnya. Dan titik batas elastisnya itu setelahnya. Nah, berarti ini 9,28. Oke, kita klik. Lalu untuk batas maksimum itu kita lihat pada batas maksimum itu di sumbu Y atau data stress ke 80,33. 80,33. Kita cari data yang sama. Kita dengan menggunakan data reader ini kita cari data yang sama. Di 80,33. Nah,
Ini diperoleh 80,33 dengan sebuah X-nya 0,083. Nah, kita klik enter saja. Kemudian selanjutnya pada titik putusnya. Titik putusnya itu di 59,27. Nah, kita ambil sini. Nah, sudah pas 59,27 dengan sebuah X-nya 0,1644. Kita klik enter. Nah, sudah selesai untuk menentukan titik-titiknya. Nah, jika kita pisahkan terlebih dahulu, berarti ini adalah batas elastisnya, kemudian ini adalah batas proporsional, ini merupakan titik maksimum, dan ini yang terakhir merupakan titik putusnya. Berarti kita beri simbol terlebih dahulu. Untuk proporsional itu simbol P, untuk elastis itu simbol E, titik lulus simbol Y sudah, kemudian titik maksimum itu simbol M, dan yang terakhir itu titik B atau breaking point, titik putus. Nah, di sini dapat teman-teman lihat untuk grafiknya itu sudah hingga data yang pastinya itu yang tepatnya pada penitikannya. Jika diinterpretasikan pada data ini, ya teman-teman lihat pada titik P ini dinyatakan sebagai tadi batas awal daerah elastis. Nah, titik P ini tentu memiliki koordinat yang sangat berdekatan dengan titik E. Nah, tadi ya, berdekatan dengan titik E. Menunjukkan bahwa pada rentang ini, kurva masih berada pada daerah elastis awal. Kemudian, pada titik E, yang merupakan daerah elastis awal, titik ini berada pada awal kurva dengan tegangan sangat kecil, yaitu 0,00143 atau 0,143%. Dan tegangannya itu 9,29 megapascal jika dibulatkan ya. Titik ini menunjukkan fase awal deformasi elastis material. Ini merupakan fase awal deformasi elastis material. Nah, untuk titik Y atau titik luluh ataupun yield plane, titik Y ini terletak pada regangan 0,006 atau 0,6% dengan tegangan 23,16 megapascal. Nah, titik ini itu diinterpretasikan sebagai titik luluh suatu materialnya, di mana material mulai mengalami deformasi plastis. Nah, setelah melewati titik ini, nah jika lebih dari titik ini nih, lebih dari 23,16, material tidak akan kembali ke bentuk semula meskipun beban dihilangkan. Nah, lalu untuk titik maksimum, ini merupakan titik tertinggi pada kurva dengan tegangan maksimum 80,33 megapascal. Dengan regangannya itu 0,0843 atau 8,43%. Nah, titik ini itu diinterpretasikan sebagai kekuatan maksimum suatu material. Nah, pada titik ini, material mencapai tegangan tertinggi yang mampu ditahan sebelum mengalami pengecilan penampang atau necking. Dan yang terakhir, titik B atau break point. Pada titik B ini terletak pada regangan 0,1644 atau 16,44% dengan tegangan 59,27 megapascal. Titik ini diinterpretasikan sebagai titik patah atau break point di mana material mengalami kegagalan total dan spesimen terputus. Terjadi penurunan tegangan yang signifikan dari titik M. Nah, ini penurunannya terlihat dari titik M ke titik breaking point atau titik putusnya. Nah, yang mengindikasikan fenomena necking, terjadi fenomena necking, pengecilan penampang lokal sebelum perpatahan. Nah, setelah titik putus ini, pastikan bahwa suatu material itu sudah patah ataupun sudah terputus. Mungkin cukup sekian pembahasan terkait pembuatan kertas reference. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pemilihan kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.